Shalom semuanya. Puji Tuhan pada pagi hari ini kita masih dapat menghirup udara segar pada hari ini itu semua atas berkat dan juga cinta kasih karunia Tuhan kepada kita. Nah, sebelum mendengarkan sebagian renungan pada pagi hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas berkat dan juga kasih karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami sampai pada saat ini, sehingga kami anak-anak-Mu masih dapat menghirup udara segar pada pagi hari ini, itu semua atas kehendak-Mu ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu melalui renungan pagi yang disampaikan oleh anak-Mu ini. Kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami supaya kami sungguh-sungguh dalam mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan pada hari ini adalah Jangan Berhenti Mengikut Tuhan, yang diambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 dan juga ayat yang ke-24 yang berbunyi, "Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Amin." Teman-teman, mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah mengerti ataupun sudah tahu lagu Kidung Jemaat nomor 370 yang berjudul Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku, yang dimana pada bagian refnya ada lirik Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Nah, pada lagu tersebut mengajak ataupun mengajarkan kita untuk selalu senantiasa mengikut Tuhan Yesus selama kita hidup. Namun teman-teman, kenyataannya ketika kita hidup mengikuti Tuhan itu tidaklah semudah menyanyikan lagu tersebut. Ada kalanya kita dengan mudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan, namun juga ada waktunya ketika kita sedang dalam pergumulan ataupun ketika kita sedang bergumul dengan keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada kalanya juga ketika kita sedang jatuh terpuruk di dalam keinginan kita sendiri, sehingga juga kita mengikuti hawa nafsu kita, bukan mengikuti dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, ketika kita mengalami jatuh, itu jangan lupa untuk berdiri kembali. Berdiri itu artinya kembali berupaya teman-teman untuk mengikuti Tuhan, untuk mengikuti jalan Tuhan dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Jadi ketika teman-teman sekarang punya pergumulan, punya permasalahan, teman-teman jangan langsung down. Kalaupun teman-teman down itu, teman-teman harus langsung berdiri kembali, bangkit kembali. Jangan patah semangat. Karena teman-teman juga harus ingat bahwa jalan Tuhan itu ada jalan yang terbaik. Jadi jangan lama-lama terpuruk di suatu kondisi yang buat teman-teman semakin down lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman kondisinya sekarang lagi tidak baik-baik saja, teman-teman harus segera bangkit kembali dan juga ingat bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu menyelesaikan setiap pergumulan ataupun permasalahan kita. Nah teman-teman, dari apa yang aku tadi sudah sebutkan, itulah nasihat yang diberikan oleh Samuel untuk mengingatkan bangsa Israel supaya mereka tidak berhenti mengikut Tuhan. Meskipun bangsa Israel pernah melakukan kejahatan, pernah melakukan kesalahan, karena manusia tidak luput dari dosa, Tuhan tidak pernah membawa bangsa Israel. Tuhan selalu mengasihi dan juga menyayangi bangsa Israel dengan kasih setianya. Jadi inilah alasan Samuel menasihati Israel supaya mereka kembali kepada Tuhan, supaya mereka menyesali dosa yang telah mereka perbuat dan juga belajar untuk bertekun melakukan setiap kehendak Tuhan. Nah, dan kita pasti perlu ingat nih teman-teman, bahwa tidak ada kekuatan yang lebih kuat di dunia ini daripada kekuatan Tuhan. Demikian juga dengan kebaikan dan juga kesetiaan Tuhan. Namun terkadang karena kelemahan kita, kerap kali kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri, kekuatan diri kita sendiri, kekuatan dunia untuk menghalalkan segala cara supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Memang terkadang dunia ini penuh dengan godaan ya teman-teman. Banyak sekali godaan yang selalu kita hadapi. Hal-hal yang begitu menggoda kita dan juga menggiurkan dengan mudah membuat kita lupa bahkan menjauh dari kekuatan dan kebaikan Tuhan. Nah, semuanya di bumi ini tuh juga begitu mudah berubah dan bahkan menghilang. Tetapi nyatanya hanya Tuhanlah yang kekal. Maka dari sini kita belajar bahwa kekuatan Tuhanlah yang harus kita andalkan dan juga kita harus tetap setia kepada Tuhan. Selama kita diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk hidup, berarti kita juga diberi kesempatan olehnya untuk terus berupaya mengikut Tuhan dengan setia. Karena hidup mengikut Tuhan itu memang butuh proses, jadi tidak langsung instan ya teman-teman. Dan juga di sini aku mau menegaskan kembali, ketika kita sedang mengalami kegagalan dan juga pergumulan, jangan langsung menyerah. Kita harus bangkit kembali berupaya, kembali menikmati prosesnya, dan juga ingat bahwa untuk menghasilkan perkembangan yang baik itu pastinya butuh proses. Nah, di sini aku juga
punya ayat tambahan sebelum menutup renungan pada hari ini, yaitu yang terambil dari Amsal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga yang berbunyi, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setiamu meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu." Nah teman-teman, jadi pada ayat ini mengajarkan kita tentang berkat dan hikmat yang dimana kita ajarkan oleh Tuhan supaya kita jangan melupakan ajaran Tuhan, ajaran-ajaran yang baik. Dan juga supaya hati kita tetap memelihara setiap perintah-perintah Tuhan, terutama 10 hukum Tauratnya Tuhan itu harus kita patuhi. Karena ketika kita telah melakukan setiap ajarannya dengan baik, kita akan mendapatkan berkat setianya, yaitu panjang umur dan juga damai sejahtera akan ditambahkan lebih-lebih kepada kita. Nah, di sini juga kita diajarkan supaya kasih dan juga setia Tuhan itu jangan sampai hilang dari diri kita, namun tetaplah hidup di dalam hati kita, dan juga supaya kita terus berbuat baik kepada sesama. Jadi di sini mengajarkan supaya kita jangan meninggalkan Tuhan, apapun nanti yang terjadi ke depannya, godaan-godaan apapun yang terjadi ke depannya, tetaplah teman-teman untuk mengikut Tuhan senantiasa selalu, karena Tuhan juga telah banyak berkorban demi kita. Amin, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami telah mendengarkan renungan pagi pada hari ini. Ya Bapa, kami sangat bersyukur karena firman pada hari ini sangat menguatkan kami. Kiranya dengan firman ini menyadari diri kami bahwa kami sebagai anak-anak-Mu selalu hidup mengikuti Engkau Tuhan, dan juga setia kepadamu Bapa, supaya setiap kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami itu semua tidak menjadi sia-sia, karena kami akan selalu memuji dan memuliakan namamu sehingga namamu semakin ditinggikan ya Bapa. Sebentar juga kami akan melaksanakan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau yang selalu memberkati dan juga sertai segala aktivitas kami supaya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.